Oke, halo guys. Ketemu lagi dengan kami, Virtual Guide. Dan kali ini kita lagi bikin vlog tentang Taipei Astronomical Museum. Salah satu museum astronomi yang paling komplit lah ya kalau di Asia Timur. Kayak gimana sih keseruannya? Yuk kita cek bareng-bareng. Sebelum itu kita intro dulu ya. Check it out guys. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di Taipei Astronomical Museum. Ini bagian depannya teman-teman ya. Kalau kita lihat di kiri kita juga ada bus stop, jadi wajar banget kalau kelihatan bisnya ngantri. Oh iya, ini sebetulnya adalah footage yang kita ambil untuk acara private kita lagi nih buat klien private kita. Jadi teman-teman, kita rasanya sih sayang kalau nggak dijadiin vlog. Nah, buat keseruannya kayak gimana? Yuk kita lanjut sampai ke depan. Kita udah di dalamnya nih teman-teman. Jadi museumnya sendiri sebenarnya terdiri dari 4 lantai. Ya, lantai 4 khusus hanya untuk tempat permainan dan lantai 1, 2, 3 adalah bagian museumnya. Kemudian kita akan disambut dengan layar kayak gini. Sayang banget nih waktu tim kita kesini nggak sempat cobain, padahal ini adalah layar sentuh semuanya teman-teman. Dan di atasnya kita bisa lihat ada diorama planet-planet di tata surya. Keren banget ya. Nanti kalau teman-teman sentuh nih, ini roket, planet dan yang lain-lainnya, ada efek yang menarik nih, mereka bisa bergerak-gerak gitu. Nah, kita disambut dengan globe yang agak mengejutkan ya, lebih banyak fokus ke bagian Indonesia. Nah, di sini ada layar interaktif yang akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan, maksudnya bagaimana dimulainya alam semesta. Mulai dari Big Bang sampai pembentukan planet-planet dan bintang. Ini dia. Ilustrasinya sih kayak gini teman-teman ya dari Big Bang ya. Nah, di sini juga ada tentang pembentukan gunung berapi, kemudian ada juga tentang pembentukan Pulau Taiwan. Keren banget ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ada slot seperti ini di mana kita bisa memasukkan karcis masuk kita untuk menyimpan informasi-informasi yang kita dapatkan dari museum. Jadi lewat kartu tadi teman-teman, informasi yang ada di sini kita capture, kita simpan di sana dan nantinya akan bisa kita cek lewat QR code. Keren juga ya. Nah, ada diorama tentang bagaimana sih inti bumi itu, kemudian kita bisa lihat lagi banyak sekali tentang cara kerja bumi kita. Udah selesai, kita save lagi nih informasinya. Sekarang kita akan bahas tentang
cuaca ekstrim. Nah, contohnya aja di sini ada cyclone ya, atau typhoon teman-teman, atau tornado. Nah, ini dia ada sebuah alat yang bisa memunculkan tornado di dalam ruangan. Kayak gimana sih? Ini dia kemunculan tornado di dalam ruangan. Teman-teman mungkin udah ada yang lihat dari reels kita ya beberapa waktu yang lalu. Wow, keren banget teman-teman. Oke, tornadonya udah. Ya, kita akan lihat lagi tentang hal yang gak kalah menarik. Ada apa ya di sini ya? Di sini ada tentang pemanasan global dan apa aja yang bisa mempengaruhinya. Tapi memang agak sulit ya, berhubung di sini banyak menggunakan bahasa Mandarin. Nah, tapi gak apa-apa teman-teman, kita akan kasih lihat singkat aja. Ada beberapa pencatatan di sini seperti buangan dari asap industri, bagaimana mereka mempengaruhi atmosfer bumi, terus bagaimana energi terbarukan dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita singkat aja ya tadi ya. Kita sudah pindah ke section yang lain. Sekarang kita ada di pemandangan bumi dari luar angkasa. Oh, ternyata teman-teman, bumi dipenuhi sama satelit ya, dan ini adalah contoh satelit yang mengitari bumi. Lihat deh, itu dibungkus sama sejenis kain emas ya, dimana kain itu dibuat dari bahan polyester. Ternyata semacam polyester yang dikembangkan lebih komprehensif, jadi bisa menahan panas dan dinginnya kondisi di luar angkasa gitu. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa melihat kisah-kisah tentang penerbangan dari berbagai macam belahan dunia. Seperti contohnya, ini ada cerita klasik Tiongkok dulu, di mana ada cerita tentang 10 matahari. Kita akan melihat cerita lain lagi tentang Wan Ho, dia yang mau pergi ke bulan. Nah, kemudian dia membuat kursi dengan kembang api ya. Ceritanya sedih juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang lebih klasik, yaitu Daedalus dan Icarus.
Oke, tadi sebagian cerita tentang penerbangannya, teman-teman mungkin udah tahu ya cerita tentang Wright bersaudara. Nah, kali ini kita akan lihat alat terbang yang lebih advance lagi, yaitu sebuah roket. Kita bisa ngelihat nih bagaimana roket-roket ini meluncur, teman-teman. Nah, sekarang kita melengkapi dulu ya komponen-komponen roketnya untuk peluncuran Space Shuttle Columbia. Selain itu, kita juga diperlihatkan diorama bagaimana sih efektivitas roket untuk meluncur dibandingkan dengan kapal layar misalnya ya. Nah, sebetulnya di sini ada wahana percobaan di mana kita bisa melihat bagaimana roket bekerja, tapi sayangnya beberapa wahana di sini tidak dapat digunakan karena kondisi pandemi. Mohon maaf ya, teman-teman. Nah, kita langsung lihat lagi aja yuk. Ini ada pemandangan menarik nih dari diorama Space Shuttle ya, dimana sebelah kiri kita adalah unit yang dipakai Neil Armstrong dan kawan-kawan, tapi replika ya, kurang lebih ukurannya cuma 1/3. Ada replika baju astronot dan juga ada kendaraan di bulan. Nah, teman-teman mungkin bisa nambahin ini alat apa, barangkali ada yang tahu, karena kita nggak tahu nih ini alat apa sebetulnya. Apakah ini jangan-jangan posisi duduk di dalam roket ya? Boleh dibantu teman-teman? Setelah itu, teman-teman, kita akan melihat replika dari International Space Station, di mana di dalam sini ya teman-teman ada barang-barang yang diambil dari ISS. Seperti di sini adalah makanan-makanan para astronot. Jadi ternyata para astronot itu makanannya bentuknya kapsul atau pasta ya, kemasan pasta gitu deh, kayak buat pasta gigi kemudian dimakan. Nah, nggak ada yang ini ya, makanan yang menimbulkan remah-remah, karena itu ternyata berbahaya di luar angkasa. Dan ini adalah bentuk toiletnya, dimana nanti hasil pembuangannya akan dikumpulkan dulu dan dibawa turun pulang saat salah satu astronot ada yang kembali ke bumi. Kemudian ada yang menarik lagi nih teman-teman, ini ada cerita-cerita tentang percobaan di luar angkasa, dan nanti kita akan segera melihat. Nah, ini dia adalah sayuran yang ditanam di luar angkasa. Jadi astronot sudah bisa menanam sayurannya sendiri loh di luar angkasa, dan bisa tumbuh dengan sangat baik sekali, seperti kubis, kemudian yang kecambah-kecambah gitu teman-teman ya, sudah bisa tumbuh dengan baik. Jadi astronot tidak perlu terlalu khawatir akan kekurangan makanan lagi harusnya. Setelah ini kita akan naik lagi nih ke lantai selanjutnya. Di sini ada apa ya teman-teman ya? Oh, di sini kita bakal banyak melihat pergerakan-pergerakan benda langit. Kita coba lihat-lihat sekeliling dulu aja ya. Wow, ternyata teman-teman, menurut keterangan ini, pasang surut air laut seperti yang sering kita lihat saat malam dan pagi hari itu juga berpengaruh dengan adanya bulan loh. Jadi selain angin, gravitasi bulan juga ternyata mempengaruhi pasang surut air laut. Dan ini ada pembahasan tentang pergerakan bulan. Sayangnya kita nggak shot cukup detail sih. Nah,
Kali ini kita lagi ngeliat nih pergerakan bulan, ya rotasi bulan atas bumi kita. Ini juga menjelaskan kenapa kita biasanya hanya melihat sebagian sisi bulan aja saat malam hari. Padahal sebenarnya bulan itu bergerak loh, jadi posisinya juga berpindah-pindah saat malam hari tiba. Kemudian kita akan cerita-cerita tentang mitos konstelasi, di mana teman-teman orang-orang Yunani kuno dulu sudah mengenal yang namanya konstelasi atau rasi bintang. Nah, dari bentuk-bentuk rangkaian bintang imajiner ini dibuatlah karakter-karakter seperti yang kita lihat di layar, Andromeda. Kemudian ada karakter-karakter yang lain terkait dengan mitologi Yunani. Nah, kenapa sih mereka membuat seperti ini? Ada banyak alasan, tapi salah satu alasan utamanya adalah dengan membuat seperti ini, mereka lebih mudah untuk mengenali rasi-rasi bintang di langit, karena saat itu rasi bintang ini digunakan untuk membantu melihat jadwal panen, kemudian menentukan arah, terutama saat perlayaran terjadi. Jadi nggak ada hubungannya sama mitos ya, atau sama astrologi teman-teman. Kemudian kita juga bisa melihat ada peta-peta konstelasi di langit. Jadi kalau teman-teman pernah cobain mengamati langit semalaman penuh, pasti teman-teman akan melihat pemandangan yang berbeda-beda dan menarik sekali seperti ini. Jadi teman-teman nanti dengan bantuan peta seperti ini bisa mengetahui nih, oh di langit ini kita lihat rasi bintang apa ya. Celestial Sphere ya teman-teman ya. Ini juga berfungsi sebagai peta yang menunjukkan rasi-rasi bintang yang bisa kita lihat di langit malam berdasarkan posisi kita di planet bumi. Oke, kita maju lagi ya. Nah, kemudian ini ada lukisan-lukisan yang memperlihatkan perubahan-perubahan kondisi alam di bumi ya teman-teman ya, perbedaan musim seperti itu. Dan ini ada diagram yang menunjukkan bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari bisa terjadi. Nah, kita sedang berhadapan dengan kejadian gerhana bulan, teman-teman ya. Nantinya teman-teman juga akan diperlihatkan bagaimana terjadinya gerhana matahari. Gerhana mataharinya gitu. Tapi pergerakannya sangat-sangat dipercepat sekali ya, karena kalau nggak gitu kita capek dan lama nungguinnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian benda-benda langit, dan bagian ini menjelaskan tentang celestial bodies atau bintang, matahari, dan benda-benda langit yang lain. Seperti kita akan lihat di sini kita melihat bumi kita, bagaimana bumi kita berotasi dan berevolusi. Kemudian ada lagi ilustrasi-ilustrasi planet yang lain, nanti kita akan cek ya. Ini ada replika planet-planet di tata surya kita, seperti kita lagi lihat Jupiter nih. Ada lihat apa lagi ya?
sekarang kita ternyata dibawa melihat sebuah meteorit, ya, sisa meteorit yang jatuh. Teman-teman tahu nggak sih bedanya meteorit, dan komet? Ternyata meteorit itu adalah meteor yang jatuh ke bumi. Nah, meteor itu adalah benda langit yang bergerak mendekati bintang atau planet-planet, sedangkan kalau komet itu atau bintang berekor sebetulnya adalah sebuah benda langit yang memiliki kandungan es ya di dalamnya. Jadi ekornya itu sebetulnya adalah es. Seperti ini teman-teman. Gitu. Mereka beredar mengikuti pengaruh dari gravitasi matahari atau bintang. Dan kali ini bagian khusus untuk membahas bintang teman-teman ya, karena ada berbagai macam bintang di tata surya, mulai dari yang warnanya biru, kuning, dan merah. Nah, kalau bintang berwarna merah itu biasanya adalah bintang yang masih muda gitu teman-teman ya. Kemudian bintang berwarna kuning, bintang yang sudah cukup berumur lah ya, seperti matahari kita. Kemudian ada bintang biru yang sudah tua. Nah, nantinya teman-teman ketika bintang itu mati akan menjadi black hole. Kita juga bisa ngelihat ada playground khusus anak-anak di dalam museum ini. Lebih tepatnya di lantai 2-nya nih. Yuk kita balik lagi keliling. Dan kita kembali disajiin dengan replika benda-benda langit. Nah, ini adalah perbandingan ukuran bumi, Mars, kemudian Jupiter, ada lagi Saturnus, Uranus, dan Neptunus, itu yang biru teman-teman. Di tengah-tengah kita ada matahari yang besarnya minta ampun teman-teman. Dan di sini juga teman-teman akan diperlihatkan cara untuk menghitung jarak antara planet ke bintang teman-teman. Dalam hal ini mungkin matahari ya, mewakilkan bintang terdekat dengan kita. Ini adalah proses pembentukan galaksi teman-teman ya. Seperti yang kita lihat barusan ada galaksi Milky Way. Kemudian ini kita dibawa berkeliling lagi melihat banyak sekali pemandangan-pemandangan benda langit lainnya. Dan ini contoh bagaimana galaksi sebetulnya saling menjauh satu sama lain sekarang ya teman-teman. Karena alam semesta ini masih terus berkembang sehingga ukurannya masih terus menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Sampai kapan? Kita nggak ada yang tahu teman-teman. Yang jelas sampai akhir dari dunia ini teman-teman ya. Ini ada sebuah semacam diagram yang menjelaskan timeline waktu-waktu kehidupan di bumi, di mana kehidupan di bumi itu nggak semerta-merta muncul ketika bumi terbentuk, tapi munculnya bertahap dan beda waktu juga beda penghuninya. Nah, kemudian kita dibawa lagi ke bagian alien.
Nah, di sini teman-teman akan diceritakan tentang apakah alien itu ada, dan klasifikasinya ada alien baik, alien yang unfriendly gitu teman-teman ya. Dan ini adalah cerita-cerita kalau ada alien seperti apa sih kira-kira bentuknya gitu ya. Dan alien yang baik adalah alien yang tidak hostile atau tidak menyakiti manusia gitu. Dan sekarang kita ngelihat bentuk-bentuk stereotype dari alien ya teman-teman. Menurut teman-teman bentuk alien itu seperti apa sih? Oh, ternyata teman-teman, menurut Stephen Hawking teman-teman ya, bentuk-bentuk alien itu mungkin tidak seperti yang kita lihat di film-film, karena perbedaan alam di mana kita tinggal dan alien-alien yang tinggal bisa mempengaruhi bentuknya. Sebagian mungkin hanya berbentuk mirip dengan kodok, sebagian yang lain mungkin berbentuk makhluk-makhluk aneh yang di luar dari imajinasi para pembuat film gitu teman-teman ya, seperti yang kita lihat di layar ini. Tapi teman-teman secara personal banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan kalau alien-alien yang cenderung ditemukan gitu ya di luar angkasa itu adalah sisa-sisa dari bakteri. Artinya teman-teman, kalaupun ada kehidupan dari luar angkasa, kemungkinan mereka ada dalam bentuk bakteri. Nah, hebatnya dari museum ini kita bisa mencoba sebuah simulasi bagaimana sih tubuh kita akan terlihat jika berada di berbagai macam kondisi atmosfer yang berbeda-beda. Misalnya dengan kondisi gravitasi yang lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya, atau suhu yang lebih tinggi, lebih rendah, dan lain-lain sebagainya. Sayang banget kita nggak bisa lihat full, tapi itulah di depan layar teman-teman kondisi perubahan kita. Apakah jadi lebih berbulu gitu ya, atau ternyata jadi sangat tinggi karena pengaruh dari kondisi alam tempat kita tinggal. Oke teman-teman, itu aja ceritanya dari Taipei Astronomical Museum. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sharing video kita hari ini. Teman-teman masih bisa ngeliat kok ada apa lagi sih di lantai 3 dari museum ini sambil teman-teman menonton sisa videonya. Selamat menikmati.